Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ida Febriana dengan pelajaran kinematika partikel. Kalau kita belajar mengenai kinematika partikel, artinya kita akan belajar mengenai apa itu gerak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan, di mana titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek. Oke. Kinematika partikel adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai gerak tanpa mempelajari apa penyebab dari gerak tersebut. Kemudian beda dengan dinamika. Dinamika partikel yaitu ilmu yang mempelajari mengenai gerak serta mempelajari apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Sekarang kita akan masuk mengenai jarak dan perpindahan. Apa sih beda jarak dan perpindahan? Jarak itu disimbolkan dengan S, adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Rumusnya S sama dengan V dikali T. P adalah kelajuan dan T adalah waktu tempuh. Jadi jarak itu bentuknya besaran skalar. Sedangkan perpindahan itu merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan arah. Jarak tidak sama dengan perpindahan. Jadi perpindahan kita simpulkan adalah perubahan posisi suatu benda di mana perpindahan merupakan besaran vektor. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar. Kecepatan merupakan besaran vektor, di mana bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan ada dua macam. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata itu perpindahan suatu objek atau benda per waktu yang diperlukan. Sedangkan kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 kecepatan pada suatu saat tertentu. Nah, beda juga dengan kelajuan. Kelajuan itu besaran skalar. Jadi hanya mempunyai nilai. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh per satuan waktu yang diperlukan. Jika ada kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, maka akan ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Untuk percepatan rata-rata itu perubahan kecepatan persatuan waktu, dan percepatan sesaat perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu, dan atau percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Contoh soal
Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap, yaitu 15 meter per sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. B. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Sehingga pada saat 4 sekon, jarak yang ditempuh adalah 60 meter. Dan pada saat 5 sekon, jarak ditempuh adalah 75 meter. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 meter, maka 3000 meter per 15 meter per sekon. Jadi waktu yang ditempuh adalah 200 sekon. Untuk kinematika ini ada gerak lurus beraturan GLB, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ingat ya, bahwa untuk GLB percepatannya itu sama dengan 0 dan kecepatannya sama dengan konstan. Untuk gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Nah, dipercepat beraturan sehingga percepatannya yang sama dengan konstan. Ada contoh untuk gerak jatuh bebas. Ini adalah gerak lurus beraturan. Contohnya gerak jatuh bebas. Untuk gerak jatuh bebas, percepatannya adalah gravitasi. Untuk GLBB, percepatannya adalah A. Untuk gerak jatuh bebas, dia itu vertikal, maka sumbu yang digunakan adalah Y. Sedangkan GLBB horizontal, sumbu yang digunakan adalah X. Pada gerak ke atas, beda dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak ke atas, kita melawan gravitasi percepatannya, sehingga minus G. Kemudian dia horizontal pakai sumbu Y. Dan untuk GLBB, untuk percepatannya itu bervariasi. Oke, contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jadi V0-nya sama dengan 27 km per jam, itu sama dengan 27.000 meter per 3.600 sekon. Jadi dapat kecepatan awalnya 7,5 meter per sekon. Kecepatan mobil itu rumusnya V sama dengan V0 plus delta T. Maka didapat 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh didapat 62,5 meter. Soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan dari atas gedung ke gedung tinggi lainnya yang berjarak 50 meter. Kecepatan awal bola adalah 20 meter per sekon. 40 derajat di atas horizontal. Berapa jauh di atas atau di bawah ketinggian awal bola tersebut akan mengenai dinding di seberangnya. Kita harus ingat bahwa kecepatan untuk sumbu X itu adalah cos theta. Maka kecepatan
pada sumbu X sama dengan kecepatan cos theta. Kecepatannya awalnya adalah 20 meter per sekon cos 40 derajat. Dapat 15,3 meter per sekon. Untuk kecepatan awal pada sumbu Y, maka V sin theta 20 meter per sekon sin 40 derajat. Didapat 12,9 meter per sekon. Untuk T yaitu X per V atau S per P. Jadi 50 jaraknya 50 meter per V-nya itu adalah Vx awal 15,3, dapatnya 3,27 sekon. Jadi jarak yang ditanya itu berapa jauh di atas atau di bawah ketinggian awal, yaitu 10,3 meter. Nah, ini adalah contoh soal. Sebuah mobil bergerak di sepanjang jalan dengan laju 30 meter per sekon, melambat secara beraturan hingga 10 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Tentukan A. Percepatan mobil, B. Jarak yang ditempuh mobil pada detik ketiga. Nah, silakan dikerjakan. Selamat belajar dan terima kasih.